Ya, oke guys, kali ini di video pertama aku bakal bahas tentang cryptocurrency, yaitu khususnya Bitcoin ini ya guys ya. Kita tahu sendiri bahwa Bitcoin akhir-akhir ini harganya terus turun, dan kita bakal analisa nih apa sih yang menyebabkan Bitcoin turun. Terus banyak rumor kan, beberapa penyebab Bitcoin turun kita bakal bahas satu-satu, dan target Bitcoin untuk bulan Juli 2021 ini kira-kira bakal kemana ya guys ya. Oke, yang pertama mungkin kita bahas dulu secara teknikal. Secara teknikal kita bisa lihat di sini dimana untuk dari teknikal sendiri kita bisa lihat bahwa dari Bitcoin sendiri di sini terlihat pada time frame satu hari itu terlihat ada pola descending triangle. Yang kita tahu sendiri itu adalah pola yang menunjukkan bahwa suatu koin cenderung memiliki tren yang negatif, di mana seperti ini kira-kira pergerakannya, nanti akan naik turun, dan jika ini Kia gagal breakout dari pola descending triangle ini sebagai supportnya di sini, ini kira-kira, maka dia akan menuju ke posisi yang lebih bawah lagi, kira-kira ya sekitar di sini, sesuai dengan supportnya yang paling lama. Ini adalah support sebelumnya waktu dia support Bitcoin terkuat ada sekitar di sini 28, lalu jika 28 turun nanti masih bisa tembus ke 25. Nah, kalau ini secara dari sisi teknikal ya guys. Oke, kita sekarang langsung bahas dari segi sentimen pasarnya. Kita tahu sendiri bahwa sentimen pasar sangat berpengaruh pada cryptocurrency, di mana tentunya permintaan dan penawaran akan berlaku, dan di sini juga berlaku dalam Bitcoin sendiri. Pasti akhir-akhir ini banyak yang bilang unlock GBTC. Nah, di sini aku bakal bahas GBTC itu apa sih sebenarnya, apa itu GBTC, dan kenapa kok berpengaruh pada katanya kok berpengaruh pada Bitcoin itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu tentang GBTC, ya GBTC ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan stok di USA, di Amerika. Ini melayani bentuk investasi dari Bitcoin sendiri dalam bentuk saham. Jadinya begini, Grayscale dia mempunyai Bitcoin sebanyak sekitar 600 ribuan Bitcoin. Nah, dia memakai 600 ribuan Bitcoinnya itu sebagai brandingnya dia, atau sebagai yang ia tawarkan untuk sebagai value dari perusahaannya dia. Ya, kita ketahui bahwa di sini lebih kecil resikonya daripada kita langsung trading Bitcoinnya sendiri, dimana unlock GBTC dari GBTC nya sendiri menawarkan bahwa nih kalian beli saham gue punya 600, seperti gini misalnya, gue punya 600 Bitcoin, terus aku langsung bikin perusahaan, dan GBTC sendiri langsung menawari kamu investasi aja di tempatku di GBTC, nanti ada ini dia sahamnya, dan saham ini dimana saham ini akan suatu saham pasti akan naik jika value dari perusahaannya naik. Nah, jika Bitcoin naik pastinya value-nya akan naik, dan value dari perusahaan Grayscale sendiri akan naik juga, otomatis nilai sahamnya akan naik juga seiring dengan pertumbuhan Bitcoin. Nah, maka dari itu banyak orang-orang yang menanamkan saham atau beli saham dari Grayscale ini. Nah, tapi uniknya dari sisi pelayanan investasinya, GBTC ini sistemnya melakukan unlock dan lock dari saham-saham dari stok mereka. Jadinya stok dari GBTC ini tidak boleh dijual selama beberapa periode tertentu. Biasanya 6 bulan sekali mereka unlock. Nah, pada saat unlock ini akan diperbolehkan untuk dijual sahamnya dari jika Anda memiliki saham. Terakhir kali
unlock untuk GBTC adalah pada Januari 2021. Nah, 6 bulan kemudian GBTC mengeluarkan kembali kebijakan bahwa boleh unlock pada tanggal 13 Juli sampai tanggal 18 Juli nantinya, dan dimana nantinya setelah ada unlock GBTC, para pemegang sahamnya boleh mengambil keuntungan yang telah didapatkan selama dari pergerakan saham dari GBTC selama kurang lebih berapa ya, sekitar 6 bulan yang lalu lah. Jadi untuk GBTC sendiri sekarang harganya ini cenderung turun karena memang udah saat-saat unlock, dan dimana GBTC juga mengikuti pergerakan dari Bitcoinnya itu sendiri. Bandingkan dari harganya sendiri pun saat ini termasuknya adalah harga diskon untuk GBTC sendiri, sekitar di bawah 10-11% dari harga GBTC. Nah, momentum unlock ini dari GBTC pastinya para investor akan menjual keuntungannya dan seperti menarik profit. Padahal GBTC-nya sendiri ini tidak akan menjual Bitcoin mereka, kecuali untuk menjual sekitar 2% dari kepemilikan sebagai keuntungan dari perusahaan, lalu biaya operasional dari perusahaan. Tapi kalau cuma 2% tidak terlalu berpengaruh tentunya, tapi itu pun juga setahun sekali. Nah, yang menyebabkan GBTC berpengaruh ke Bitcoin adalah unlocknya tadi, karena pasti para pemegang sahamnya akan melakukan unlock dan melakukan take profit. Nah, alasan kedua kenapa kok GBTC berpengaruh pada penurunan Bitcoin, satu lagi tentunya karena sentimen pasar. Nah, sentimen pasar ini kita ketahui bahwa jika begini, biasanya para investor atau para pemilik dana besar yang para pemilik big fund yang kita tahu lah mereka punya uang banyak lebih dari kita. Nah, dari orang-orang sendiri, mereka tentunya nggak ingin rugi dong ketika Bitcoin turun, ataupun dari grayscale-nya sendiri atau dia mengunlock saham, dia pasti mau dapat lebih. Nah, momentum ini digunakan biasanya untuk melakukan short pada future. Nah, kita ketahui sendiri bahwa ketika kita melakukan short, pastinya dari para pemilik dana ini memang sengaja melakukan short karena untuk melakukan penyeimbangan atau namanya hedging. Hedging itu seperti ini, misal ya, hedging yang dilakukan di sini bertujuan seperti ini. Kalau misalnya di future mereka bisa mendapatkan short, maka ya mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan selain itu mereka juga mengunlock atau menjual sahamnya. Nah, setelah itu jika jadinya gini, di melalui saham GBTC-nya mereka untung karena sudah berhasil take profit, lalu di future mereka berhasil short. Nah, maka dari itu yang mempengaruhi sentimen pasar ini seperti ini kira-kira. Jadinya market cenderung akan di short oleh banyak para pemegang big fund atau biasa kita sebut whales. Dan saran saya untuk para investor yang kecil-kecil, maksudnya ya seperti kita lah, mungkin mentok hanya sekitar berapa juta lah dalam menginvestasikan, mentok misal sekitar 100 juta gitu ya. Dari kita sendiri harusnya hanya kalau dari aku sih cuma bereaksi terhadap pasar aja. Misal waktunya short, kita berani short ya oke, kita ambil short. Waktu kalau kita tidak berani, maka kita ya untuk itu ya kita save uang kita dulu untuk mengurangi resiko terjadinya cut loss ataupun kerugian yang lebih besar, sehingga kita bisa masuk lagi atau melakukan buyback lagi sekitar di sini, area sini, jika nantinya Bitcoin benar-benar menyentuh di bawah 30.000 US dollar. Tapi kalau dari segi teknikal memang sudah ada kemungkinan menuju ke arah situ, tapi kita tidak tahu untuk hasilnya nanti pada sekitar bulan Juli lah.
atau mungkin ya kalau dari prediksiku mungkin ini adalah wave terakhir, atau setelah ini mungkin Bitcoin bisa bullish untuk beberapa bulan ke depan, karena memang untuk dipastikan untuk dari Grayscale-nya sendiri dia tidak akan mengeluarkan kebijakan unlock sampai sekitar bulan Agustus. Nah, mungkin ini bisa menjadi momentum buat kita untuk menambah muatan lagi, tapi juga ingat jangan terlalu mengambil resiko yang lebih banyak pada dunia cryptocurrency. Seperti kata orang-orang dan kata para pemilik big fund, not financial advice. Jadi don't take it risks too much in cryptocurrency ya. Oke, gitu aja mungkin video dari aku. Aku Lang Bermawan sebagai diploma kripto ya. Soalnya gue mahasiswa diploma saat ini, dan keseharian gue juga sebagai trading. Pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gue bakal upload lebih rajin tentang cryptocurrency, bahkan gue bakal buat ulasan mana sih ke koin-koin yang berpotensi tiap bulan ataupun mungkin dalam seminggu ataupun sebulan lah. Oke, kira-kira jangan lupa buat subscribe channel aku buat kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan tetap jaga protokol kesehatan dan stay healthy dimanapun kalian berada. Tetap sabar aja, semoga virus COVID segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal. Dan salam trader, bye bye.